Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang renungan singkat kita dari Ibrani 4 ayat 8 sampai 13. Tetapi kita akan fokus membacanya di dalam Ibrani 4 ayat 9, 10, 11 dan 13. Kali ini renungan singkat akan saya berikan judul yaitu tentang istirahat itu menyenangkan. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semuanya setuju bahwa waktu istirahat itu adalah waktu yang kita nanti-nantikan. Apakah kita pada waktu sekolah dulu, saya masih ingat pada waktu sekolah, baik itu SD, SMP, kuliah, bahkan sudah masuk di dalam dunia kerja, waktu istirahat itu adalah waktu yang ditunggu. Waktu istirahat itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi saya gitu ya, menyegarkan gitu, membuat refresh kembali ke arah sana. Nah, kali ini kita akan membahas, tadi saya sudah sampaikan di dalam Ibrani 4 ayat 9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, dan kali ini terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Saya bacakan. Jadi, bagi umat Allah masih ada janji untuk beristirahat, seperti Allah beristirahat pada hari yang ketujuh itu. Ayat 10, karena orang yang menerima istirahat yang dijanjikan Allah kepadanya akan beristirahat juga dari semua pekerjaannya sama seperti Allah. Sebab itu marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk menerima istirahat yang dijanjikan Allah itu. Jangan sampai seorang pun dari kita gagal seperti mereka dahulu karena tidak percaya kepada Allah. Nah, di dalam Ibrani 4, renungan Ibrani 4 ini saya mendapatkan dua arti tentang adalah istirahatnya itu menyenangkan istirahat. Yang pertama adalah seperti Tuhan sampaikan bahwa Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, dan pada hari ke-7 Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya dan kemudian beristirahat. Tuhan seperti mengajarkan kita tentang keseimbangan gitu ya, kayak life balance gitu. Sehari-hari kita bekerja dengan jerih payah kita, dengan tenaga kita, dan membuat kita lelah. Tetapi Tuhan ingatkan bahwa ada saat waktunya, bukan hanya fisik yang diperhatikan, tetapi rohani juga diperhatikan. Bahwa ada waktunya kita berhenti dan kemudian memuji dan memuliakan Allah di dalam kegiatan sehari-hari. Itu adalah istirahat yang pertama. Pada waktu kemudian kita seharian, Tuhan menginginkan ada waktu yang tepat untuk kita memuji, mengucap syukur, mengingat segala kebaikan Tuhan. Jangan lupakan hal itu. Yang kedua adalah mengenai pada waktu nanti saatnya tiba, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kita harus siap bahwa istirahat bersama Tuhan. Yang kedua adalah kita akan menyelesaikan pekerjaan kita di dunia, dan kemudian kita harus menghadap Tuhan dan beristirahat bersama Dia. Ayat 11 ini sesuatu yang unik. Ibrani 4 ayat 11 saya akan bacakan. Sebab itu marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk menerima istirahat yang dijanjikan Allah itu. Jangan sampai seorang pun dari kita gagal seperti mereka dahulu karena tidak percaya kepada Allah. Ayat 11 di dalam Ibrani 4 ini dikatakan bahwa ada orang-orang yang gagal untuk menerima janji Allah tentang istirahat itu. Sehingga kemudian penulis dari Ibrani ini mengingatkan, ayo sungguh-sungguh untuk supaya kita mendapat bagian dari istirahat bersama Tuhan. Sungguh-sungguh kita melakukan bahwa janji Tuhan itu supaya kita bisa menikmati. Tidak sama seperti orang-orang yang gagal karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan di dalam Ibrani 4 ayat 13 saya mau sampaikan juga, akan bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi dari pandangan Allah, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depannya, dan kita harus memberi pertanggungjawaban kepadanya. Bapak Ibu, ayat ini berbicara bahwa satu saat nanti, bahwa bila itu waktunya tiba, kita akan meninggalkan pekerjaan kita di dunia dan harus menghadap Tuhan. Dan Tuhan mengatakan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kemudian kita dapat simpan supaya Allah tidak tahu. Allah itu tahu semuanya. Dikatakan begini, dan kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, selama kita masih di dalam dunia, ada dua istirahat yang dikatakan sama Tuhan. Istirahat yang pertama adalah kita benar-benar merefresh kerohanian kita, mengingat segala bagian Tuhan. Yang kedua adalah bila waktunya tiba itu, kita akan beristirahat bersama Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah istirahat itu menyenangkan dan membahagiakan kita? Saya berharap itu sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan.
Terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati kita dan kita akan tutup di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk pembicaraan tentang istirahat. Engkau menginginkan kami untuk mempersiapkan diri kami untuk mempunyai satu kehidupan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, Engkau yang menyegarkan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.